Cerita dimulai dengan memperkenalkan Biro 749, sebuah pusat penelitian rahasia yang menyelidiki peristiwa-peristiwa misterius. Biro ini ada di seluruh negeri dan beroperasi dengan sangat rahasia. Pada tanggal 5 Juni 1992, sebuah tambang di bagian selatan Cina runtuh dan menyebabkan kematian 47 orang pekerja. Hanya ada satu orang penambang yang berhasil diselamatkan dari tambang itu. Sewaktu dia terjebak di tambang itu, sang penambang menemukan gua yang misterius. Di dalam gua itu ia menemukan benih dari organisme misterius dan sebuah kerangka alien bersayap. Selain itu ia juga menemukan pecahan logam yang tidak dikenal. Kasus ini diklasifikasikan sebagai sangat rahasia dan diserahkan kepada Biro 749. 8 bulan kemudian sang penambang meninggal akibat penyakit misterius. Sementara itu janin istrinya yang sedang hamil mulai menunjukkan kelainan. Para ahli menyimpulkan bahwa ini disebabkan oleh radiasi organisme alien di dalam tambang. Pihak berwenang lalu mutusin buat menutup tambang tersebut. 18 tahun kemudian, kabut putih menyelimuti kota. Kabut ini tidak berbahaya untuk manusia, tetapi keanehan ini membuat semua orang menjadi ketakutan. Saat itu, seorang ilmuwan bernama Guo Qiu menerima dokumen rahasia dari Biro 749. Isinya mengenai alien yang ditemukan di tambang. Dalam laporan itu, makhluk ini memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa. Dia bisa menyerap berbagai jenis logam dan juga menyerap berbagai jenis protein. Tetapi hal yang paling menakutkan adalah alien ini dapat membunuh makhluk lain yang jauh lebih besar dari mereka. Makhluk ini memiliki kecerdasan dan bisa berkamuflase menjadi seperti manusia. Para ilmuwan tidak bisa menemukan cara untuk membunuh makhluk ini. Ketika para ilmuwan memeriksa tambang misterius itu, tiba-tiba sebuah tentakel raksasa muncul menyerang mereka. Mereka pun lalu menamakan makhluk ini organisme 0. Untuk membantu penyelidikan, Biro 749 memutuskan untuk mengambil Masan, anak dari sang penambang yang sekarang sudah dewasa. Masan tinggal di sebuah bar yang terletak di dekat lorong tambang. Bar ini dikelola istri Guo Qiu yaitu Ernyang. Saat itu seorang pelanggan mabuk tidak henti-hentinya mengganggu Ernyang. Masan lalu mengantarkannya keluar. Guo Qiu berkata kalau dia sudah membeli tiket untuk Masan pergi, tanpa memberitahunya kalau Biro ingin menjemputnya untuk diteliti. Masan berkata kalau dia belum mau pergi. Dia butuh beberapa hari lagi karena dia sedang nyiapin hadiah untuk Guo Qiu. Guo Qiu tidak lupa mengingatkan Masan untuk minum obat rutinnya. Tetapi ternyata Biro 749 sudah bergerak menjemputnya. Para agen sudah tiba di bar. Masan segera melarikan diri dengan bantuan Ernyang. Para agen menemukan helikopter mini yang dibuat Masan untuk Guo Qiu. Masan dan Ernyang menemukan bahwa jalan sudah ditutup. Mobil mereka tidak bisa lewat. Ernyang lalu menyarankan agar Masan naik kereta bawah tanah. Di sebuah bangunan terlihat beberapa anak muda yang memiliki kemampuan tidak biasa. Mereka tim khusus binaan Biro 749 yang diturunkan untuk menangkap Masan. Mereka lalu menuduh Masan sebagai pencuri dan mengejarnya. Keenam cowok dengan kemampuan super itu ternyata masih kalah tangguh dibanding dengan Masan. Masan berhasil lolos dan sampai ke stasiun kereta api. Ia naik kereta tapi dia tiba-tiba sadar tidak ada orang lain yang naik saat pintu tertutup. Seorang gadis misterius bernama Xiahua muncul dan menyapanya. Satu kereta api telah dibajak hanya untuk menculik Masan. Sesampainya di Biro 749, Xiahua menyambutnya seolah-olah Masan kembali ke rumah. Ternyata mereka sudah saling kenal. Xiahua dan Masan sama-sama dibesarkan di Biro 749. Masan melihat kalau Biro 749 sudah sangat berbeda dengan yang diingatnya ketika kecil. Di sana dia melihat banyak pemuda yang tumbuh besar di Biro sedang memperlihatkan skill mereka. Masan akhirnya bertemu dengan kepala Biro, yaitu Dongbai, yang meminta bantuannya untuk kasus organisme alien itu. Namun Masan menolak membantunya. Dongbai lalu mengancam akan menangkap Guo Qiu karena penggelapan pajak dan Ernyang karena menjual anggur palsu. Tidak memiliki pilihan lain, terpaksa Masan membantunya. Dongbai lalu menyiapkan tes untuk Masan dan membawanya ke sebuah lokasi.
那个我先替你保管。检查完毕，说是。 Ketika tes dimulai, semua orang di biro segera memperhatikan. Bola-bola logam besar yang dikendalikan oleh seorang ilmuwan menghantam Masan. Dongbai ternyata ingin membantu Masan mengeluarkan kekuatan mutannya. Tetapi Masan tidak bekerja sama dan mencoba menghindari serangan. Masan mencoba melarikan diri dengan memanjat rantai tali yang ada di atasnya. Tetapi ternyata Dr. Kwang menyarankan untuk menghentikan tes karena dapat membahayakan nyawa Masan. Namun Dongbai malah menyuruh menyerang Masan lebih dahsyat lagi. Masan yang terperangkap tiba-tiba mengamuk dan keluarlah kekuatan supernya. Dalam keadaan setengah sadar, Masan dijadikan objek penelitian oleh para ilmuwan. Mereka juga menemukan tas punggung Masan berisi obat yang tidak biasa. Masan terbangun dari mimpi buruknya, marah atas perlakuan yang dia terima. Masan lalu memutuskan untuk melarikan diri dari sana. Xiahua datang untuk menenangkan Masan. Dongbai sepertinya menyerahkan Masan kepadanya, karena Masan hanya mempercayai Xiahua. Sementara itu, organisme nol yang hidup di tambang semakin bertumbuh. Tidak akan lama sebelum ia menyerang kota. Para peneliti berencana untuk mengungsikan penduduk kota jika itu terjadi. Di saat yang sama, Guo Jiu mengunjungi sebuah surat kabar dan meminta mereka memasang berita hilangnya Masan. Xiahua yang sedang merawat Masan dengan iseng memberinya gelas minum dengan telekinesis. Dr. Kwang mempelajari obat Masan dan menemukan fakta bahwa obat itu berfungsi untuk menekan mutasi dalam tubuhnya. Dongbai berpikir kalau ada seseorang yang membantu Masan. Dongbai membawa Masan untuk melihat spesimen organisme nol, berharap Masan bisa mengetahui sesuatu. Hal ini membuat Dongbai marah dan menekan wajah Masan ke wadah kaca. Ternyata tujuan organisme nol adalah untuk memusnahkan umat manusia. Masan ketakutan dan memutuskan tidak memberitahu apapun. Dr. Kwang menganalisis data dan berkesimpulan bahwa Masan sebenarnya sedang berkomunikasi dengan organisme nol. Dr. Kwang kemudian memberitahu Dongbai mengenai penemuan ini. Mereka kemudian membawa Masan ke ruangan pecahan logam aneh dari tambang yang dilindungi oleh sebuah medan magnet. Tiga alien ini menceritakan kepadanya bahwa 50.000 tahun yang lalu, kapal mereka membawa monster yang berbahaya. Tetapi kapal mereka mengalami kecelakaan dan jatuh di bumi. Di kapal mereka terdapat sebuah alat pengontrol yang bisa mengalahkan monster itu. Tetapi benda itu telah hancur menjadi pecahan. Ketiga alien ini menyembunyikan energi vital terakhir mereka di dalam alat pengontrol tersebut. Dan hanya Masan yang bisa memperbaikinya karena ia memiliki darah mereka. Mendengar ini, Masan terkejut. Dia menolak untuk terlibat masalah ini. Sayap di tubuhnya lalu muncul lagi dan beberapa tetes darahnya jatuh ke pecahan alat pengontrol, menyebabkan mereka menyatu sementara. Ketika alat itu menyatu, spesimen organisme nol terlihat kehilangan kekuatannya. Para ilmuwan sangat senang berpikir makhluk itu sudah mati. Namun organisme nol bangun lagi saat Masan kehilangan kesadaran. Sementara itu, organisme nol yang merasakan bahaya segera melepaskan kabut misterius dari tambang ke seluruh kota. Tetapi kali ini, kabut yang dilepaskan agak berbeda dengan biasanya. Burung-burung itu seakan berkumpul untuk melindungi organisme nol. Karena tidak memiliki pilihan lain, Dongbai memutuskan untuk menyempurnakan kemampuan mutan Masan sesegera mungkin. Ia lalu membuat rencana agar Masan melarikan diri dari biro. Mereka akan mengelabui Masan agar kembali ke tambang.
Di sana mereka akan memaksa Masan untuk bertransformasi sepenuhnya. Dongbei bahkan memanfaatkan seorang gadis bernama Yan Yun yang menyamar sebagai bahan eksperimen Biro. Dengan sengaja mereka membuat Masan merasa kasihan kepadanya. Saat melarikan diri akhirnya tiba. Masan memanfaatkan kekacauan di Biro untuk kabur. Sebelum kabur, dia melihat Yan Yun yang memohon padanya untuk diselamatkan. Seluruh biro segera bersiap-siap mengantisipasi pergerakan Masan yang sedang menuju tambang. Dongbei akhirnya tiba di bar Gochiu. Dia mengetahui kalau puluhan tahun yang lalu, Gochiu adalah mantan ilmuwan di Biro 749. Dongbei merasa penasaran mengapa Gochiu mencoba menekan kekuatan Masan dengan membuatkan obat-obat khusus untuknya. Gochiu sebenarnya selalu bekerja untuk Biro 749. Tugasnya adalah untuk mempelajari tambang dan memantau Masan. Tujuan dia membuat obat untuk Masan adalah agar bisa menekan kekuatan Masan, karena Masan ingin hidup seperti orang biasa. Sementara itu, Masan dan Yan Yun memasuki bar dan menemukan Ernyang. Mereka semua merayakan kepulangannya. Tetapi tiba-tiba, organisme nol di dalam lorong tambang mulai bertingkah aneh. Masan kemudian meminum obatnya dan berpikir itu akan meredam mutasinya. Namun tanpa sepengetahuannya, Dongbei telah menukar obat tersebut dengan air vitamin biasa. Akhirnya tanpa obat itu, Masan tidak mampu menahan mutasi dalam tubuhnya. Sayapnya berkembang penuh di tengah kerumunan orang. Semua orang mengerumuni dan memotretnya, membanjirinya dengan kenangan masa lalu saat ia dibuli. Masan ketakutan. Gochiu dan Ernyang mencoba melindunginya dan menjauhkannya. Tetapi kerumunan orang mendorong mereka mundur. Dongbei memerintahkan timnya untuk menangkap Masan. Sebelum kesadarannya hilang, Masan melihat Dongbei dan Yan Yun yang ternyata adalah komplotan. Dalam perjalanan kembali ke biro, dia dikurung dan dikawal dalam sebuah kandang. Xiahua meminta untuk melepaskannya, tetapi orang-orang di sana tidak berani. Karena mereka tahu monster seperti apa Masan. Hal ini membuat Masan teringat masa lalunya. Dongbei menerima laporan pelarian Masan dan segera pergi menemui Gochiu. Ia menemukan laboratorium Gochiu penuh dengan obat penahan mutasi. Gochiu menceritakan ia membuat obat ini selain untuk menahan perubahan Masan adalah untuk melawan organisme nol. Karena Masan memiliki hubungan darah dengan organisme nol. Maka obat yang berfungsi untuk Masan pasti juga berfungsi untuk organisme nol. Dongbei ingin menggunakan kekuatan Masan untuk memperbaiki alat pengontrol alien dan memusnahkan organisme nol. Ia kemudian meminta bantuan Gochiu untuk membawa Masan kembali. Demi keselamatan umat manusia, Gochiu akhirnya setuju. Beberapa hari kemudian, Biro 749 memutuskan untuk mengevakuasi warga kota. Gochiu menemui Masan di sebuah gedung tinggi. Sebenarnya Masan hanya ingin menjadi orang biasa, namun takdirnya tidak bisa membiarkannya menjadi orang biasa. Gochiu meminta Masan untuk membantu para penduduk kota. Gochiu juga memberitahunya sebuah fakta bahwa sebenarnya dia adalah anggota Biro 749 juga. Selama ini dia bersama Masan adalah untuk mengawasi dan mempelajarinya. Mendengar ini, Masan terkejut dan sedih, merasa orang yang dianggap ayah telah menipunya. Karena putus asa, ia memutuskan untuk pergi dan mencari tempat persembunyian, karena ia tidak ingin berurusan lagi dengan Biro 749. Biro 749 memutuskan untuk mengevakuasi warga kota. Gochiu meminta para pekerjanya di bar untuk pergi. Dia juga memberi Ernyang uang dan menyuruh Ernyang meninggalkannya, membuat Ernyang menjadi sangat marah. Sementara itu, anggota Biro 749 mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka. Mereka bersiap-siap untuk bertarung sampai akhir. Dongbei bahkan bersiap memakai bom nuklir sebagai senjata terakhir. Xiahua merasa khawatir tentang Masan dan memutuskan untuk mencarinya. Dongbei meminta Xiahua untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada Masan atas semua perlakuan buruknya. Ia berjanji kalau Biro tidak akan lagi memburunya. Sementara itu,
Gochiu sedang mempersiapkan helikopter mininya dengan obat penahan mutasi untuk menekan organisme nol. Ernyang ternyata tidak pergi. Dia membantu Gochiu memuat obat ke dalam heli. Gochiu memarahinya 我 karena 把 tidak 所有 sayang 钱都 nyawa. 给你，就是为了让你带上 喊什 马。 么呢？我是不是把你给打傻了？ Xiahua menemukan Masan di panti asuhan tempat ia dibesarkan. Hati Masan sedang terluka dan kesulitan mengatasi perasaannya. Xiahua lalu mengingatkannya tentang kejadian bagaimana Gochiu bisa sampai lumpuh. Meskipun Gochiu bukan ayah kandung Masan, Gochiu sangat menyayanginya. Masan pun tersadar. Dia bertanya di mana Gochiu sekarang, dan betapa terkejutnya dia ketika mengetahui Gochiu masih ditambang. Gochiu sedang berada di jembatan berhadapan 1 lawan 1 dengan organisme nol. Ponselnya berdering dan betapa terkejutnya dia melihat yang menelepon ternyata adalah Masan. Ernyang pun muncul dengan menaiki helikopter mini Masan. Setelah sekian lama bersama, tidak ada keraguan sedikit pun di mata keduanya. Mereka siap menghadapi akhir hidup mereka dengan pengorbanan. Pengorbanan mereka membuahkan hasil. Organisme nol sementara kehilangan pergerakannya. Dia seperti membatu, memberi penduduk kota sedikit waktu lagi untuk mengungsi. Walau Masan sangat bersedih, tetapi di kepalanya sangat jelas sekali apa yang harus dia lakukan. Dia meminta Xiahua membawanya ke biro. Dia akan menggabungkan alat kontrol itu dan memenuhi keinginan Gochiu. Namun, organisme nol merasakan pergerakan Masan. Makhluk itu lalu mengirim monster-monster burung untuk menghentikannya. Rem mobil menjadi rusak karena serangan burung ganas tadi. Mereka bersiap melompat keluar dari mobil. Masan berhasil keluar, namun Xiahua tidak berhasil keluar dan terjatuh dari jembatan. 小给我！ Para monster burung terus mengejar mereka. Masan terbang dengan lincah dan berhasil lolos dari serangan tersebut. Burung-burung monster itu juga menuju ke biro untuk menyerang. Mereka berhasil menghancurkan pertahanan udara dari markas Biro 749. Masan dan Xiahua terkepung di puncak gedung. Untunglah Dongbai muncul dengan helikopter dan menyelamatkan mereka. Para prajurit mempersiapkan diri mereka. Mereka adalah pertahanan terakhir dari biro. Dongbai berhasil membawa Masan dan Xiahua ke Biro 749. Setelah menurunkan mereka, dia bergabung dengan para prajurit melawan monster-monster burung. Xiahua kemudian bergegas pergi ke ruang alat kontrol dan mengaktifkan zona magnetik. Sementara itu, organisme nol yang sudah kehilangan efek obat kembali menyerang. Dongbai dan yang lainnya bertarung dengan berani melawan monster burung. Dongbai mengorbankan nyawanya untuk melindungi markas. Dia meminta maaf kepada Masan sebelum helikopternya jatuh. Organisme nol mencapai gedung dan mulai menyebabkan kekacauan. Masan akhirnya berhasil memperbaiki alat pengontrol. Tetapi pada saat yang kritis, organisme nol menangkap Xiahua. Masan melemparkan alat pengontrol itu ke udara, kemudian terbang ke arah Xiahua untuk menyelamatkannya. Tetapi sayang tubuhnya tertusuk oleh tentakel, membuat kesadarannya perlahan menghilang. Sementara itu, angkatan udara telah tiba dan bersiap meluncurkan bom nuklir. Pada momen kritis ini, Masan teringat saat-saat ketika ia berada di rahim ibunya. Ibunya Masan tahu kalau dia akan meninggal setelah melahirkannya. Tetapi ibunya memutuskan untuk melahirkannya ke dunia, percaya bahwa suatu hari Masan akan membuat semua orang bangga. Darah Masan menyentuh alat pengontrol tersebut dan mengaktifkannya. Alat tersebut kemudian menarik logam-logam yang telah dikumpulkan organisme nol selama bertahun-tahun untuk membangun kembali sebuah pesawat luar angkasa. 3 alien raksasa muncul kembali di hadapan Masan, berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan dunia dari ancaman bahaya. Waktu pun berlalu. Manusia membangun sebuah museum untuk merayakan pahlawan mereka. Masan pergi ke museum itu dan melihat sebuah prasasti yang indah. Dunia meninggalkan bekas lukanya padaku di mana-mana, tetapi dari luka-luka inilah sayap tumbuh. Manusia adalah makhluk rentan yang mudah terluka, namun dari luka itu akan selalu bangkit sebuah kekuatan yang akan membantu kita mengatasi cobaan dan semua masalah. Demikian rekap film kita kali ini, semoga membuat Anda semua terhibur. Sampai jumpa lagi di rekap film yang selanjutnya.